kecelakaan atau musibah, hilang kontaknya pesawat ATR yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Sarau. Berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Saudara, tim SAR gabungan masih kesulitan mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Hujan lebat dan kabut tebal menjadi kesulitan utama upaya evakuasi ini. Selain faktor cuaca, medan terjal juga jadi kendala utama, maksud kami tim SAR gabungan untuk mengevakuasi satu korban yang telah ditemukan. Demi keselamatan personel, tim SAR memutuskan mendirikan tenda dan bermalam di dekat lokasi temuan korban. Upaya evakuasi segera dilanjutkan saat cuaca membaik. Yang sekarang masih satu jenazah yang tadi dilaporkan, karena ini belum bisa turun karena teman-teman sendiri lihat malam hari ini kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan untuk menaikkan jenazah dari lereng. Sementara ada 10 orang yang bersama jenazah di sana. Saudara, meskipun lokasi pesawat ATR 42500 sudah teridentifikasi dan satu korban telah ditemukan, tapi satu hal yang terus dicari selain kru dan penumpang adalah mesin pesawat dan kotak hitam atau black box. Kita bahas upaya pencarian pesawat ATR 42500 bersama pengamat penerbangan sekaligus mantan investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Ruth Hana. Selamat malam, Bu Ruth. Selamat malam. Baik. Mas Radi. Bu Ruth, tadi kan sudah dilakukan pencarian dan ada beberapa part yang sudah ditemukan, tapi yang paling krusial memang kotak hitam ya sejauh ini untuk mengetahui penyebab kecelakaan terjadi. Tapi sebenarnya selain soal kecelakaan, seberapa krusial kotak hitam ini menjadi petunjuk penyebab utama kecelakaan pesawat, Bu Ruth? Ya, ini sangat vital sekali karena dia sangat membantu para investigator seperti saya dulu untuk mengetahui latar belakang kejadian, kemudian apa yang dilakukan, bagaimana pergerakan si pesawat, apa yang dilakukan oleh si PIC dalam keadaan distress tersebut. Kemudian kita juga bisa menghitung kira-kira ya altitude-nya, kemudian kecepatannya, heading-nya dia ya, arahnya kemana, kemudian bagaimana engine performance mereka, jadi mesinnya juga bisa diketahui karena FDR yaitu Flight Data Recorder ini mencatat sampai ratusan parameter terhadap si pesawat itu sendiri. Nah, ini juga yang membantu si pilot untuk kita juga maksudnya untuk kita menghitung apakah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pilot ketika dia mengalami distress itu tepat atau tidak. Itu bisa kita ketahui dari flight data recorder dan juga CVR dari cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot, kemudian komunikasi dia dengan ATC, kemudian bunyi-bunyi dari mesin yang ada di kokpit, alarmnya bagaimana, bunyi peringatan seperti apa. Nah, ini tercatat selama 2 jam di CVR. Nah, ini kita sangat bisa gunakan untuk menginvestigasi faktor penyebab kecelakaan tersebut. Oke, Itu, Mas Ray. baik. Bu Ruth, mungkin tadi sempat menyimak yang terakhir ditunjukkan oleh Danrem tadi di Pangkep begitu ya, ada satu bagian pesawat yang ditemukan berwarna oranye tapi memang bukan black box atau kotak hitam. Ibu Ruth tahu bagian apakah yang ditemukan itu? Saya kebetulan nggak lihat ya, Mas. Tidak lihat ya, baik. Tapi kalau ya posisinya di tapi hidung kalau pesawat, Bu. Ini warnanya informasi yang saya tambahkan tadi, informasinya berada di hidung pesawat katanya.
di hidung. Ya, di hidung pesawat. Ya, kalau black box ATR biasanya itu adanya di belakang, Di belakang, pesawat karena dia ya lebih bisa menahan benturan, terus kemudian penetrasi ada benda tajam, nah makanya ditaruhnya di belakang. Nah, saya nggak tahu tuh yang di depan apa, mungkin ya. Oke. Warnanya oranye. Oranye juga, Black Ibu, box tadi itu yang saya memang lihat. warnanya oranye. Ya, oranye memang warnanya kalau black box. Baik. Nah, selanjutnya Bu Ruth, dalam fase ini indikator apa yang biasanya paling menentukan untuk mengerucutkan dugaan penyebab kecelakaan, terutama untuk insiden ATR 42500 ini? Oke. Kalau melihat dia berhadapan dengan terrain, kemungkinan besar ini memang kejadiannya CFIT, ya, Controlled Flight into Terrain, di mana pesawat ini harus didukung oleh peralatan yang bisa membantu si pilot untuk cepat mengambil suatu sikap naik atau menghindar. Nah, apakah alarm dari alat tersebut bunyi atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan saya, apakah di pesawat ini ada CFIT ini, warning system, jadi terrain awareness warning systemnya ada, kemudian apakah masih aktif, ataukah ketika alat itu berbunyi, si PIC terlambat merespons, bisa saja begitu kejadiannya. Kemudian mendadak untuk pitch up, untuk naik. Nah, ini juga menyebabkan pesawat menjadi tabrakan kepada bukit-bukit. Kita kalau ingat peristiwa di Sibolangit, hal yang sama juga terjadi, di mana kaptennya pada waktu itu bukan yang membawa ya, yang membawa adalah first officer-nya, itu juga mengalami kebingungan, bukan tidak dibimbing ya, tetapi komunikasi antara ATC dengan cockpit kru kurang baik pada waktu itu. Mungkin saja begitu. Ya, Ibu Ruth, ini kami sedang memutarkan visual yang saya sebutkan tadi. Tim SAR gabungan menemukan salah satu bagian pesawat ATR 42500 di bagian hidung pesawat. Mungkin Bu Ruth bisa lihat ya, Bu? Oke. Nah, ini ya itu black box itu. Oh, seperti lihat itu. Bentuknya seperti black box ya, Bu ya? Tapi tadi dinyatakan ini bukan kotak hitam katanya, karena berada di hidung pesawat. Tapi saya juga belum terlalu paham ini apa, karena tadi juga diutarakan oleh Danrem, ini bukan kotak hitam dan masih dicari karena kotak hitam seperti yang Bu utarakan tadi, adanya di belakang ya, Bu ya. Oke. Iya, adanya di belakang. Dan biasanya ada tulisannya kok, FDR dan CVR gitu. Tapi selain black box, bagian pesawat yang berwarna oranye itu apa, Bu, biasanya? Hanya 2 itu sih yang kami biasa gunakan untuk memeriksa. Oke, baik. Ya, nanti kita konfirmasi lagi lebih lanjut. Memang apa bagian pesawat yang ditemukan ini, sehingga ada petunjuk juga bagi tim SAR gabungan untuk kembali melakukan pencarian terhadap kotak hitam yang hingga saat ini belum dinyatakan ditemukan. Bu Ruth, ATR 42500 ini kan disebut sebagai pesawat yang laku ya di dunia ya. Karakteristiknya juga cukup banyak disukai oleh banyak pilot begitu. Sebenarnya karakteristik teknik apa yang perlu dicermati secara khusus dalam kecelakaan jenis ini, Bu Ruth? Dia sih sebenarnya memang cocok untuk udara kayak kita ya, yang tropical, dan dia bisa manuver lebih cepat ya, lebih lincah dan sebagainya. Kemudian juga muatannya lumayan ya, jadi dia dipakai untuk yang remote area. Ini sangat bagus gitu, membantu sekali. Nah, makanya banyak digunakan di Indonesia ATR ini. Tapi saya nggak tahu, dia sangat kurang cocok untuk dipakai di yang daerah pegunungan, karena dia sangat sensitif untuk icing, untuk turbulensi. Ya, jadi dia kurang tepat kalau digunakan di daerah-daerah yang banyak pegunungannya, kemudian daerah-daerah yang
eh, ya kayak yang hari ini kita temui ya, banyak vegetasi yang begitu rapat gitu, yang kemudian cuacanya sering berubah. Nah ini kurang tepat lah kalau menggunakan pesawat itu. Oke, tapi begini Bu Ruth, mungkin terakhir apa sebenarnya perbedaan proses investigasi terhadap kecelakaan pesawat jenis ATR ini dibandingkan dengan pesawat-pesawat lainnya? Ada karakteristik perbedaan yang spesifik nggak untuk investigasi? Sebenarnya tidak, karena kita punya prosedur untuk memeriksa setiap insiden atau kecelakaan itu sama. Karena berdasarkan SOP yang ada di ICAO Annexes 13. Jadi kita ya pakai itu selalu melihatnya. Jadi memang secara umum sama ya Bu ya, mau dari ATR ataupun pesawat jenis lain yang lebih besar juga karakteristiknya, investigasinya sama. Lalu sejauh mana data radar sipil dan radar militer sebenarnya bisa membantu rekonstruksi detik-detik terakhir penerbangan dan menganalisisnya Bu Ruth? Karena kan ini juga banyak yang terlibat ya dalam melakukan pencarian dan juga menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan Bu Ruth. Ya, sebenarnya bisa saling membantu Mas. Karena kita ketahui radar gap di daerah Makassar itu cukup luas ya. Maksud saya coveragenya untuk radar gap di sana sering terjadi sangat luas. Hingga memang kalau bisa dibantu dari radar-radar yang lain untuk mencari, untuk membantu percepatan pencarian dan itu lebih baik. Oke, baik. Terakhir Bu Ruth, antisipasi apa yang harus dikedepankan untuk tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian badan pesawat, terutama black box, karena black box ini merupakan part yang paling penting untuk mengetahui terjadinya penyebab kecelakaan yang terjadi di ATR 42500 ini, Bu Ruth. Ya, saya pikir teman-teman di lapangan harus sangat diberikan info bagaimana bentuk dari black box pesawat ini. Karena kalau enggak ya seperti tadi ya, dikiranya black box, taunya bukan. Karena warnanya memang warna oranye menyala sekali. Tapi ada tulisannya, pembeda bahwa yang satu FDR, yang satu CVR. Gitu aja. Nah, untuk pencarian ini memang akan agak sulit ya, tidak mudah, terutama melihat lokasi pencariannya ini curam ya. Jadi saya berharap sekali nih teman-teman yang di lapangan nih jaga kesehatan banget. Nah, dingin, kemudian cuaca yang tidak jelas, ini sama seperti kejadian di pesawat pada waktu di Sukabumi. Setiap jam 11 ke atas udah berkabut tebal, jadi kita harus stop pencarian. Nah, mudah-mudahan ini tidak ya. Ya, ini langkah kehati-hatian juga harus tetap dijaga meskipun saat ini tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap kotak hitam pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih pengamat penerbangan sekaligus mantan investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ruth Hannah telah berbagi perspektif dan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bu Ruth, sampai jumpa lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.